Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat ketemu kembali Bapak dan Ibu guru SMA seluruh Indonesia. Baik, kali ini saya perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Musoli. Saya termasuk aktivis dalam dunia pendidikan. Oke, Bapak dan Ibu guru, langsung saja kita akan menggunakan bagaimana menggunakan aplikasi rapot kurikulum 2013 versi SMA Al-Hikmah. Perlu diketahui bahwa rapot kurikulum SMA 2013 ini didesain berdasarkan kurikulum yang sudah ada, yaitu kurikulum 2013, dan dipakai berdasarkan kebutuhan dari sekolah SMA Al-Hikmah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa rapot ini bisa dipakai untuk sekolah-sekolah yang lain. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya rapot kurikulum 2013 ini telah dirilis versi 1, 2, 3, dan saat ini adalah versi yang keempat. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya penyempurnaan dari aplikasi ini terus dilakukan sehingga memenuhi titik kesempurnaan. Namun dari berbagai macam usaha tersebut pasti nanti akan ditemukan hal-hal yang masih perlu dikembangkan lagi. Oleh karena itu, saran dan kritik mohon disampaikan ke email kami atau ke website kami di rumahhijab.net/kontak. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendownload aplikasi kurikulum 2013, sekarang Anda buka. Pada set petunjuk, buka dulu set petunjuk, itu ada petunjuk bagaimana menggunakan aplikasi rapot ini. Yang pertama adalah mengaktifkan dulu makro security. Jadi Bapak Ibu sebelum menggunakan aplikasi ini, makro security Excel Bapak Ibu harus diaktifkan terlebih dulu. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah klik button office. Jadi diklik, kemudian Excel option, pilih Trust Center, kemudian Trust Center setting, kemudian makro setting. Nah, di sini apabila tombol klik masih di atas, disable all macro except second macro, klik aja enable all macro. Jadi diklik yang paling akhir, kemudian di bawah ini juga dicentang, kemudian oke. Setelah di oke, kita tunggu lagi, kemudian oke kembali, close dulu, close atau di restart dulu office-nya, kemudian buka kembali aplikasi Excel rapotnya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan setiap set. Set pertama adalah penunjuk, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian set identitas sekolah. Pada set identitas sekolah ini harus diisi bagian yang berwarna pink, karena nanti bagian-bagian ini akan menyambung ke set-set cetak kompensasi dan cetak deskripsi. Oke, kemudian kita lanjut ke set base nilai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
ada base nilai antara versi rapot kurikulum versi 3 dengan versi 4 memang ada perbedaan. Di antaranya yang sangat mencolok ini adalah setiap mata pelajaran saya fokuskan pada satu penilaian, yaitu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap, catatan pengetahuan, kemudian catatan keterampilan dan catatan spiritual. Perbedaan pada versi 3 ini kelompok angka saya satukan jadi kelompok angka begitu. Kemudian kelompok catatan saya satukan kelompok catatan. Nah, oleh karena hal tersebut sangat ribet dan konsentrasi kita menjadi terpecah belah, maka saya satukan menjadi satu kolom penilaian. Jadi pendidikan agama yang perlu diisi itu apa saja? Yang pertama adalah nama mata pelajaran, kemudian nama guru, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap, dan catatan pengetahuan, kemudian catatan keterampilan dan catatan sikap. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa catatan di program rapot ini kita tidak otomatis, tapi murni diketik oleh guru masing-masing. Karena hal tersebut kami ambil berdasarkan masukan dari teman-teman. Ada yang memasukkan catatan GPC itu secara otomatis. Jadi kalau misal A itu dapat catatannya sekian, B catatannya apa, C catatan apa. Ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut sangat tidak mencerminkan catatan yang tidak mencerminkan sesuai dengan kepribadian siswa, sehingga bisa dikatakan bahwa catatan tersebut bukan dari guru, murni dari gurunya, tapi dari mesin. Oleh karena itu, untuk menghilangkan perbedaan tersebut, kami sengaja catatan di sini diketik manual. Kalaupun nanti Bapak Ibu atau Bapak Ibu menginginkan catatan itu adalah otomatis, silakan dipakai rumus tersendiri. Oke, kita lanjut. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana mengisi rapot kurikulum 2013 versi SMA Al-Hikmah. Langkah pertama adalah nomor urut harus diisi. Nomor urut ini mutlak harus diisi ya. Karena nanti nomor urut ini akan dijadikan sebagai suatu patokan bahwa sebagai suatu kan untuk memanggil kolom-kolom yang lain. Misalnya kita lanjut aja, setelah kita isi nomor urut, kita isi nama siswa, misalnya Ahmad Musoli. Kemudian lanjut, misalnya nama siswanya adalah Ahmad Musoli, kelasnya misalnya 10 MIA 1, nomor induknya misalnya 000, mohon maaf, 001, kemudian NISN-nya kita isi misalnya di sini, misalnya NISN-nya adalah sekian, kemudian nomor absennya 1, kemudian nama mata pelajarannya, karena di sini pendidikan agama dan budi pekerti, ya tinggal ketik aja pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian misalnya nama gurunya adalah Nur Najman Marzuki STHI, misalnya nilai pengetahuannya adalah 95, kemudian nilai keterampilannya adalah 85, kemudian nilai sikapnya adalah 98. Nilai catatan pengetahuan diperoleh berdasarkan nilai angka pada nilai pengetahuan, sehingga dari nilai 95 Bapak Ibu bisa memberi nilai catatan. Misalnya karena nilai 95 kita isi sudah, misalnya kita isi
kita isi aja dengan catatannya sekian. Oke, kemudian nilai catatan keterampilan kita isi juga, jadi satu-satu, setiap adalah satu-satu. Kemudian nilai sikapnya juga berdasarkan nilai angka ini. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan sikapnya itu apa. Kemudian kita isi. Oke. Jadi ini adalah contoh mengisi salah satu mata pelajaran. Jadi nama mata pelajaran disesuaikan dengan persis apa yang sudah dikeluarkan oleh Dignas, misalnya pendidikan agama dan budi pekerti, guru Nur Najmah, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap, kemudian catatan pengetahuan, kemudian catatan keterampilan juga diisi, kemudian catatan spiritual juga diisi. Nah, begitu juga dengan mata pelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ini nama mata pelajaran disesuaikan, kemudian nama guru, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap, catatan pengetahuan berdasarkan nilai angka tadi, kemudian catatan keterampilan juga berdasarkan nilai angka dari keterampilan, kemudian nilai sikap dan spiritual juga berdasarkan nilai sikap. Nah, sampai seterusnya diisi seperti itu sampai pada mata pelajaran kepeminatan. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, dalam kurikulum 2013 ada mata pelajaran kepeminatan. Misalnya anak IPA sudah jelas ya kepeminatannya bisa fisika, biologi dan kimia. Namun juga ada lintas minat seperti anak IPA mengambil ekonomi, seperti itu Bapak ya. Berlanjut, setelah kita mengisi semua nilai mata pelajaran, baik mata pelajaran kelompok A, kelompok B, dan kelompok C atau peminatan, berlanjut kita juga mengisi nama mata catatan antar mapel. Nah, catatan antar mapel seperti tadi, ngisinya tetap sama. Jadi ngisinya sama, kalaupun Anda belum memiliki barometer, mungkin bisa diketik secara manual. Jadi kita ketik seperti ini, ataupun kalau Anda sudah memiliki sebuah file, tinggal copy paste aja, copy paste seperti ini. Jadi misalnya kita sudah punya nilai atau catatan kita sendiri, kita tinggal copy paste aja. Kemudian ekstrakurikuler kita tinggal ketik aja. Misalnya di sini ada ekstrakurikuler bela diri. Kita punya ekstrakurikuler bela diri, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh ekstrakurikuler itu apa saja, tinggal ketik aja. Misalnya adalah pelatihan apa gitu, kita ketik manual, atau kalau kita sudah punya file kita bisa copy paste aja. Nah, ini adalah contoh memasukkan ekstrakurikuler ke satu. Bagaimana dengan ekstrakurikuler kedua dan ketiga dan keempat? Prosesnya sama saja, saya hanya memberikan contoh satu. Kemudian sampai ke absensi. Absensi ini diketik misalnya absensinya isinya 4, kemudian sakitnya 1, kemudian alpanya tidak ada. Untuk sel yang tidak terisi atau misalnya tidak ada, usahakan diisi dengan tanda penghubung, karena nanti jika tidak diisi dengan tanda penghubung atau dikosongkan, maka cetak definisi akan tercetak 0. Sehingga supaya untuk memperindah rapot, ketikkan aja tanda penghubung. Caranya ketikkan tanda penghubung itu diketik dulu tanda kutip di atas, kemudian tanda penghubung, kemudian enter. Oke. Wali kelas ini sudah saya isi dengan manual M-Octave, kemudian naik ke kelas saya isi dengan 11 MIA. Jadi diketik aja 11 MIA ya, 11 MIA. Kemudian tinggal kelas, karena naik kelas maka nggak usah diisi, karena nggak usah diisi
jangan dikosongkan, diisi dengan tanda penghubung. Oke, kita sudah mengisi sel pertama. Contohnya aja ya. Dari sel pertama, kolom ke pertama ini ya, kolom ini sudah terisi mulai dari kolom pertama sampai kolom terakhir sudah terisi, kolom 157. Maka cetak kompetensi akan otomatis. Nah, ini seperti ini. Kita lihat saja nomor urutnya ya. Untuk melihat cetak kompetensi, diketik aja nomor urutnya. Tadi saya ngetik di angka di nomor urut 1. Maka kelihatan di sini Ahmad Musoli, nomor induknya ini sudah kelihatan, kemudian semesternya, kelasnya ini kelihatan semua. Ini juga nama-nama gurunya, kemudian tadi ekstrakurikulernya ini catatan, kemudian sakitnya 1, 4 dan tanpa keterangan kosong, kemudian wali kelasnya juga otomatis semua. Sehingga untuk cetak kompetensi tidak ada perubahan lagi pada set ini. Jadi kita tidak boleh merubah pada set cetak kompetensi. Perubahan hanya bisa dilakukan pada base nilai. Bagaimana dengan logo? Logo silakan dihapus, diganti dengan logo sekolah masing-masing, atau kalaupun tidak perlu dihapus saja, tidak ada masalah. Jadi seperti itu tadi ya. Tidak ada perubahan pada cetak kompetensi. Oke. Kita tadi sudah mengisi nilainya puluhan. Maka di cetak kompetensi akan terisi otomatis nilai rapot, yaitu angka 1 sampai 4. Jadi akan terkonvert secara otomatis bilangan 1 sampai 4. Tentunya ketentuan tersebut sesuai dengan apa yang digariskan oleh pihak Diknas Kemdikbud. Oke. Kemudian predikat juga, predikat ABC akan otomatis, kemudian nilai sikap juga sangat baik sudah akan otomatis semuanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa rapot ini digunakan untuk SMK atau madrasah aliyah? Sangat bisa, karena pada versi 3 memang dibuat berdasarkan spesialis untuk SMA. Bagaimana dengan SMK? Cukup mudah. Misalnya saya kurang paham dengan mata pelajaran di SMK. Misalnya di SMK ya, ini mata pelajarannya adalah mata pelajaran kelompok A, itu saya kurang tahu, tapi untuk mata pelajaran kelompok A itu pasti sama, yaitu budi pekerti, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Ini kemungkinan sama semua, baik di SMA maupun SMK ataupun madrasah aliyah, kemungkinan sama. Nah, mungkin saya akan memberi contoh pada mata pelajaran kelompok B. Kenapa? Karena pada mata pelajaran kelompok B ini menunjukkan karakter dari sekolah tersebut. Misalnya dalam bidang agama, pasti nanti di kelompok B tersebut ada Al-Quran hadis. Misalnya di SMK ada pelajaran tata boga, terserah, saya kurang tahu. Oke, saya misalnya mencontohkan pada madrasah aliyah. Misalnya di madrasah aliyah kelompok B itu ada pelajaran Al-Quran. Maka kita tinggal melihat saja posisi dari mata pelajaran kelompok B di base nilai. Kita lihat ini adalah contohnya pada seni budaya. Kita lihat di seni budaya ini, kita letakkan mouse di sini, kemudian kita lihat di rumus ini ya. Rumus ini ada, kita fokus ke angka yang paling terakhir, yaitu 55. Berarti mata pelajaran tersebut berada pada kolom ke-55 pada base nilai. Kita lihat saja, ini menunjukkan angka kolomnya. Kita lihat tadi bahwa nilai tersebut adalah 55. Nah, ini 55. Ketemu bahwa kolom 55 sesuai dengan apa yang ada di formula ini menunjukkan
mata pelajaran seni budaya. Karena saya mencontohkan pada madrasah aliyah, kita ganti aja dengan misalnya dengan Al-Quran supaya sama. Ini diganti aja dulu menjadi Al-Quran hadis. Kemudian mata pelajaran di sini adalah Al-Quran hadis. Oke, kita lihat, save dulu. Kita lihat pada cetak konfirmasi, maka ini berubah menjadi Al-Quran hadis. Jadi saya kira contohnya cukup satu aja, nanti bisa diganti dengan mata pelajaran yang lain. Jadi ini sudah berubah menjadi Al-Quran hadis. Kita coba contoh nama gurunya kita rubah juga. Misalnya di sini nama gurunya kita rubah menjadi menjadi Muhammad Nur Hasan, S titik AG M titik PDI. Oke, kita sudah rubah. Apakah di sini berubah? Maka di sini juga berubah. Jadi aplikasi rapot ini sangat mudah digunakan, baik untuk SMA dan juga support untuk SMK dan madrasah aliyah. Oke, saya kira bisa dipahami. Jadi kalaupun nanti ada pertanyaan bagaimana dengan SMK dan madrasah aliyah, cukup Anda melakukan apa yang saya contohkan tadi. Kemudian kecetak deskripsi. Cetak deskripsi juga ini akan otomatis sesuai dengan base nilai. Jadi di sini kita sudah mengisi ini cetak deskripsi deskripsinya sudah kita isi, maka di cetak deskripsi juga sudah otomatis dan tidak ada perubahan lagi pada cetak deskripsi, baik dari wali kelas maupun yang lainnya, kecuali logo. Logo silakan dihapus jika tidak perlu atau diganti dengan logo sekolah masing-masing. Nah, bagaimana dengan setelah kita mengisi dan cetak deskripsi sudah terisi, maka kita tinggal melakukan pengeprintan. Bagaimana mengeprintnya? Kita lihat dulu, misalnya angka di sini kita rubah. Tinggal klik, maka nama-nama di sini juga akan berubah. Terus bagaimana dengan menyetak print secara satu persatu? Kita tinggal klik ini, kemudian klik 12 cetak. Nah, ini nanti akan mencetak otomatis. Kemudian ini klik, ini akan cetak otomatis. Kemudian kalau cetak satu persatu mungkin akan melelahkan. Kita tinggal bisa mencetak tombol yang di bawah, klik, kemudian kita cetak mulai dari angka nomor urut tadi ya yang jadi patokan, angka 1 sampai misalnya 200. Maka secara otomatis printer akan mencetak nomor urut 1 sampai 200. Begitu selanjutnya. Kemudian cetak deskripsi juga sama. Jadi ini nanti akan melihat berdasarkan angka urut. Kemudian karena yang kita isi sampai 30, maka di atas 30 adalah kosong. Oke. Kemudian proses untuk cetak secara bersamaan sama seperti pada cetak kompetensi. Jadi ini nomor berapa yang akan dicetak, misalnya 1 sampai 20. Kemudian klik tombol printer, maka secara otomatis nomor urut 1 sampai 20 akan tercetak. Oke. Saya kira apa yang saya jelaskan tadi sudah bisa dipahami. Intinya bahwa rapot versi 4 ini bisa digunakan untuk jenjang SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Itu yang pertama. Proses perubahan semua nilai dan nama siswa ada di base nilai. Untuk perubahan mata pelajaran bisa disesuaikan dengan mengganti
nama mata pelajaran pada base nilai. Kemudian cetak kompetensi, nama mata pelajaran tersebut akan otomatis. Yang ketiga, tidak ada perubahan apapun di cetak kompetensi dan cetak deskripsi karena otomatis hanya pada logo boleh dihapus atau diganti dengan logo yang lain. Mungkin saya kira cukup. Kalaupun ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang difahami, silahkan tinggalkan komentar kami di web yang telah kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.